Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Irsyad Farezi dengan NIM 418220154, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan menyampaikan hasil laporan penelitian saya tentang pengaruh kehidupan laut, perubahan iklim, dampak pada ekosistem hutan, efek rumah kaca terhadap pemanasan global. Tujuan penelitian saya ada 4. Yang pertama yaitu menganalisis pengaruh kehidupan laut terhadap pemanasan global. Lalu yang kedua meneliti dampak perubahan iklim pada ekosistem hutan. Yang ketiga menyelidiki efek rumah kaca terhadap pemanasan global. Dan yang terakhir mengevaluasi manfaat penelitian ini dalam memahami kompleksitas interaksi antara kehidupan laut, perubahan iklim, dampak pada ekosistem hutan, dan efek rumah kaca terhadap pemanasan global. Di sini terdapat manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan kompleks antara kehidupan laut, perubahan iklim, dampak pada ekosistem hutan, dan efek rumah kaca terhadap pemanasan global. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan kebijakan lingkungan yang efektif dalam mengatasi perubahan iklim dan menjaga kelestarian ekosistem hutan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan kepada masyarakat umum mengenai pentingnya pelestarian kehidupan laut dan perlindungan ekosistem hutan. Metode penelitian ini yang digunakan adalah pengambilan sampel melalui Google Form atau GiveForm atau kuesioner yang akan didistribusikan kepada orang-orang sekitar. Data yang dikumpulkan akan diolah menggunakan aplikasi Smart PLS untuk menganalisis hubungan antara pengaruh kehidupan laut, perubahan iklim, dampak pada ekosistem hutan, efek rumah kaca terhadap pemanasan global. Tinjauan pustaka. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan mengumpulkan data melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada lebih dari 35 orang sekitar. Kuesioner tersebut dirancang untuk mengevaluasi persepsi pengaruh kehidupan laut, perubahan iklim, dampak pada ekosistem hutan, efek rumah kaca terhadap pemanasan global. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan mode statistik seperti analisis regresi untuk menguji hubungan antara variabel-variabel tersebut. Sampel. Dalam penelitian ini terdapat 5 item pertanyaan terbanyak dari suatu variabel, maka ukuran sampel yang dibutuhkan minimal sejumlah 4 kali 10, yaitu 40 sampel atau lebih. Metode pengumpulan data. Data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data primer. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari responden yang diperoleh melalui metode survei yaitu kuesioner. Kuesioner adalah satu set pertanyaan tertulis yang telah dirancang sebelumnya dan akan dijawab oleh responden, biasanya berupa alternatif yang didefinisikan dengan jelas. Kuesioner yang dibagikan kepada responden menggunakan metode pengukuran data skala Likert yang terdiri dari 5 skala poin, yaitu pertanyaan sangat setuju atau SS, setuju S, netral N, tidak setuju TS, dan sangat tidak setuju STJ. Skala ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar responden merasa setuju atau tidak setuju terhadap pertanyaan yang diberikan dalam kuesioner. Di sini terdapat 4 variabel kuesioner, 4 judul variabel kuesioner. Yang pertama ada kehidupan laut, terdapat 4 variabel yang dinamakan X1 di dalam Smart PLS. Lalu yang kedua ada perubahan iklim yang terdiri dari 4 variabel yang dinamakan X2 di dalam Smart PLS. Lalu yang ketiga ada dampak ekosistem hutan yang terdiri dari 3 variabel yang dinamakan Y di dalam Smart PLS. Lalu yang terakhir ada efek rumah kaca yang terdapat 4 variabel dan dinamakan Z di dalam Smart PLS. Variabel penelitian. Variabel penelitian adalah elemen yang diamati dan diukur dalam suatu penelitian. Mereka mempresentasikan konsep yang ingin diteliti dan dihubungkan dengan faktor lain.
Lalu terdapat dua variabel. Lalu yang pertama ada variabel independen dan variabel dependen. Variabel dependen atau independent variable atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen atau terikat, baik yang pengaruhnya positif maupun yang pengaruhnya negatif. Lalu yang kedua ada variabel dependen. Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dinilainya tergantung dari variabel lain, di mana nilainya dapat berubah. Variabel dependen sering juga disebut variabel respon yang dilambangkan dengan Y. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah keamanan pelanggan. Validitas dan reliabilitas. Uji validitas. Uji validitas melibatkan pengukuran sejauh mana instrumen dapat mengukur variabel yang diintegrasikannya. Hasil yang kuat menunjukkan bahwa instrumen tersebut mampu mengukur variabel yang dimaksud dengan akurat. Reliabilitas. Uji reliabilitas mengukur keandalan instrumen dengan menghitung koefisien reliabilitas seperti Cronbach alpha. Hasil yang tinggi menunjukkan bahwa instrumen memberikan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan. Lalu yang di bawah ini adalah gambar hasil dari responden di Google Form yang telah saya aplikasikan ke Smart PLS. Lalu di sini ada hasil uji validitas dan reliabilitasnya yang telah saya aplikasikan ke Smart PLS. Lalu yang terakhir ada bootstrapping. Bootstrapping adalah metode statistik yang digunakan dalam penelitian dengan aplikasi Smart PLS. Metode ini membantu menguji signifikansi statistik dari parameter yang diestimasi dari sampel data dan menghasilkan interval kepercayaan. Dalam Smart PLS, uji bootstrapping memungkinkan pengambilan sampel berulang dari data untuk membangun distribusi sampling dari statistik tertentu, seperti koefisien jalur. Distribusi sampling ini digunakan untuk memperoleh interval kepercayaan yang memberikan perkiraan rentang nilai sebenarnya dari parameter yang diestimasi dalam model PLSPM. Dengan demikian, uji bootstrapping membantu peneliti dalam memperoleh informasi tentang signifikan statistik dan ketidakpastian dari hasil analisis mereka. 1. Metode statistik yang digunakan untuk memperoleh estimasi atau menguji hipotesis dengan mengambil sampel berulang dari satu set data yang ada. 2. Nilai bootstrapping yang biasanya diberikan adalah sekitar 0,05 yang mengidentifikasikan bahwa terdapat 95 kepercayaan bahwa parameter tersebut berada dalam interval kepercayaan yang diberikan. Jika terdapat 100% kepercayaan atau perfect, berarti semua percaya apa yang diberikan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari hasil penelitian laporan saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.